warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Sarifatunisa, guru PAI di SD Negeri 1 Panamas, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 25426731751. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan video praktik pembelajaran di kelas 5 di SD Negeri 1 Panamas dengan mengambil tema materi zakat dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya bisa berhadir hari ini di sekolah. Siap mulai belajar? Siap. Sudah rapi semuanya? Siap. Ini dulu bajunya lepas. Sudah rapi semuanya? Sudah. Tetap semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Oke, masih semangat. Sebagai motivasi dari Bu Nesa hari ini, tetap semangat untuk belajar karena bahwasanya kewajiban belajar itu merupakan kewajiban kita setiap muslim untuk belajar. Apalagi hari ini kita belajar agama Islam. Kewajiban kita untuk terus belajar. Kita awali dengan berdoa dulu. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Siapa ketua kelas? Rizky, silahkan pimpin doa. Siapkan dulu. Siap. Nah, selanjutnya seperti rutinitas kita setiap awal pembelajaran, kita membaca surah-surah pendek dulu untuk kebiasaan kita. Nah, hari ini kita membaca surah pendek Al-Ma'un. Kita darus sama-sama ya. Diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekarang Ibu mau ngecek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Yang hadir dan Ibu panggil namanya, tolong angkat tangan ya. Ya. Abdul Rahman, Hadir. Arif Bila, Hadir. Saputra, hadir. Alhamdulillah semuanya hari ini hadir semua, seolah tidak ada yang absen. Berarti semuanya dalam keadaan sehat. Selanjutnya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita kepada tanah air, bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya silakan berdiri.
Oke, silahkan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan belajar PAI. Minggu lalu kita pelajarannya apa? Bab berapa minggu lalu? Bab 3. Tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, Rizky. Ya, manusia sebagai khalifah. Ya, minggu lalu bab 3 manusia sebagai khalifah. Ada yang masih ingat khalifah itu apa sih? Khalifah artinya pemimpin. Ya, khalifah artinya pemimpin. Kita sebagai manusia sebagai khalifah di muka bumi, artinya kita sebagai pemimpin. Berarti kita harus selalu menjaga bumi, bukan merusak ya. Nah, kalau hari ini, minggu ini materi kita tentang kemarin kan bab 3. Berarti hari ini bab 4. Bab 4 hidup lapang dengan berbagi. Materinya tentang zakat. Kira-kira kalian di rumah pernah nggak melihat orang yang membayar zakat? Nah, di mana biasanya orang membayar zakat? Di mana biasanya membayar zakat? Ayo. Di masjid. Di mana lagi? Di rumah. Di mana lagi? Di langgar bisa. Beda-beda ya jawabannya. Nanti kita akan bahas ini. Nah, menurut kalian zakat itu tuh diberikan kepada siapa? Zakat itu diberikan kepada siapa? Orang yang membutuhkan. Ada lagi jawabannya lain? Siapa lagi? Zakat itu diberikan kepada siapa? Kepada? Ayo, siapa kira-kira yang berhak menerima zakat? Orang mampu, orang butuhkan, tadi kata Arif, orang miskin, kata Fajar ya. Nah, nanti di pembahasan kita hari ini kita akan membahas nanti siapa saja orang yang berhak menerima zakat ini. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian itu memahami makna zakat dengan benar. Nah, setelah belajar ini nanti diharapkan akan paham apa itu zakat. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran kita mampu menyebutkan pembagian zakat. Nanti zakat itu ada terbagi 2 nanti. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat dengan benar. Nah, orang yang berzakat itu ada ketentuannya. Tidak semua orang harus memenuhi ketentuannya. Yang keempat, tujuan pembelajaran kita mampu mengidentifikasi golongan yang berhak menerima zakat. Dari pertanyaan tadi, setelah kita nanti belajar materinya akan tahu jawabannya siapa saja yang berhak menerima zakat. Nanti ada 8 golongan nanti. Nah, selanjutnya biar kita semangat, kita ice breaking dulu ya. Kita nyanyi lagu Tepuk Zakat. 1, 2, 3. Tepuk zakat. Bayar zakat rukun Islam yang keempat. Hukum memberikan zakat itu wajib. Zakat fitrah dia suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Zakat fitrah dia suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Ibu berikan dulu masalahnya. Kalian orientasi masalahnya silahkan dibaca nanti. Akan ada 4 pertanyaan yang mengikutinya. Kita nanti akan diskusi 4 pertanyaan itu. Silahkan dibaca. Nih, Ibu bacakan. Ada sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri ayah, ibu, dan 1 anak. Mereka kebingungan membayar zakat fitrah karena persediaan beras tidak mencukupi untuk seluruh anggota keluarga. Mereka ragu siapa yang berhak menerima zakat dan bagaimana cara membayar zakat fitrah dengan baik. Nah, itu masalah yang akan kita diskusikan hari ini. Untuk menjawab pertanyaan tadi, Ibu akan menayangkan video. Nah, itu penjelasan tentang materi kita hari ini. Silakan disimak, kalau perlu dicatat baik-baik. Lihat videonya baik-baik. Sudah disimak ya videonya tadi? Video tadi, ini dijelaskan lagi. Secara bahasa, zakat itu artinya tumbuh. Nah, zakat itu secara
secara bahasa artinya tumbuh, berkembang, suci dan berakar. Kalau secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, hukum zakat itu wajib bagi kita orang Muslim. Kalau orang Islam, zakat itu hukumnya wajib. Nah, ini zakat itu terbagi dua, macam-macam zakat itu terbagi menjadi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan untuk mensucikan diri. Walaupun bayi itu lahirnya itu sebelum hari raya di bulan Ramadan lahir bayi, tapi belum hari raya itu juga wajib membayar zakat. Nah, zakat fitrah ini untuk mensucikan jiwa. Kalau zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta kepemilikan yang mencapai nisabnya. Kalau memiliki harta, nisabnya 1 tahun, hartanya banyak memenuhi syarat untuk berzakat. Nah, itu memenuhi syarat untuk berzakat kalau nisabnya sampai 1 tahun. Nah, ingat istilah ini ya, istilah dalam zakat. Yang berzakat atau memberi zakat itu disebut apa? Muzaki. Muzaki adalah orang yang memberikan zakat kepada musahik. Musahik itu penerima. Jadi kita yang berzakat ini disebut muzaki. Kita yang berzakat disebut muzaki. Kita yang orang yang menerima zakat disebut mustahik. Nah, mustahiknya ini ada 8 golongan. Yang paling utama, yang pertama itu fakir. Tahu fakir? Fakir itu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Orang yang kekurangan, makan aja kurang karena tidak memiliki pekerjaan, itu disebut fakir. Yang kedua miskin. Miskin itu orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, orang yang berkekurangan juga. Nah, itu berhak menerima zakat. Tadi fakir, miskin. Yang ketiga apa? Amil zakat. Tahu nggak amil zakat itu apa? Amil zakat itu orang yang bertugas mengelola zakat. Biasanya kalau bayar zakat ke masjid, ada orangnya kan yang menerima di masjid, ada menerima kita membayar zakat. Nah, itu namanya amil zakat. Nah, yang ketiga itu amil zakat. Yang keempat mu'alaf. Tahu nggak mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Nah, orang yang baru masuk Islam juga berhak, termasuk 8 golongan yang menerima zakat. Yang kelima rikab. Ini zaman dulu ya, masih ada budak. Zaman dulu, zaman Nabi masih ada budak. Rikab itu budak yang ingin memerdekakan diri, jadi berhak dia menerima zakat. Jadi untuk dia memerdekakan diri kalau menerima zakat itu hartanya. Yang keenam barim, orang yang terlilit hutang. Nah, orang yang banyak hutangnya juga berhak menerima zakat. Yang ketujuh fisabilillah. Tahu fisabilillah? Orang yang berjuang di jalan Allah. Artinya yang orang yang berdakwah tentang menyiarkan agama Allah, menyiarkan agama Islam, itu juga termasuk ke dalam 8 golongan penerima zakat, namanya fisabilillah. Yang ke-8 yang terakhir ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, atau musafir, biasanya disebut musafir, ibnu sabil atau musafir. Nah, itu juga termasuk dalam 8 golongan penerima zakat. Ini ada yang ditanyakan dari kita menyaksikan video, Ibu menjelaskan ada berapa tadi pembagian zakat itu? Berapa? Itu golongannya. Zakatnya ada dibagi ke dalam berapa tadi? Ada 2. Zakat terbagi ke dalam 2. Zakat apa tadi? Zakat fitrah sama zakat mal. Ya, zakat mal. Nah, selanjutnya Ibu akan mengacak kartu. Sudah Ibu siapkan kartunya. Di dalam kartu ini ada 4 pertanyaan terkait masalah yang tadi, orientasi masalah nih, ada 4 pertanyaan. Silahkan nanti duduk sesuai kelompoknya ini. Di dalam kartu ini ada 4 pertanyaan. Kalian jawab pertanyaannya sesuai orientasi masalah yang di atas tadi. Diskusikan ya. Diskusikan pertanyaan ini, jawabannya kalian diskusikan. Nah, kalian bisa mencari sumber buku, dari buku atau dari internet atau dari media manapun untuk menjawab ini pertanyaan yang ada di kartu yang Ibu bagikan. Segera kartunya.
Kelompok 1 di meja sini, kelompok 2 di meja yang sini, kelompok 3 di belakang sana. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Meja kelompok 2 di sini. Yang hijau kelompok 1 mana angkat tangannya yang hijau? Yang warna hijau. Ya, sana kelompoknya yang hijau. Kalau yang putih di mana? Ya, di sini kelompok 2 di sini yang putih. Sana kelompok. Sini kelompok 2 yang biru di kelompok 3 di situ. Di meja bagian belakang itu. Ya, silakan pindah. Sudah? Oh, ini. Coba ambil bukunya. Silakan keluarkan HP untuk mencari jawaban. Di HP ada jawabannya. Kalian diskusikan jawabannya. Sini. Kalian diskusikan jawabannya. Nanti kalau selesai dipresentasikan. Mana bukunya yang lagi? Yang satu tadi lagi. Nah, buku ibu tadi mana? Yang satu tadi. Dari baik. Lalu coba dikasih lagi. Mungkin ada Nah, kayak gini lah tulis hasil diskusi. Itu sih pertanyaannya ada di lembar. Nih tulis hasil diskusi kelompok 1 itu juga. Nah, cari jawabannya itu berkelompok didiskusikan. Pertanyaannya nomor 1 dulu yang dijawab sama-sama itu masalahnya ada sebuah keluarga. Terus pertanyaannya ada di situ. Nih pertanyaannya. Ini tulis lagi jawabannya sebelah sini. Salah satu tulis jawabannya hasil diskusinya. Ini kan dari ditulis dibuka. Harus sini anunya. Oke. Berdiskusi sini bertepuk dekat-dekat. Ini pertanyaannya kayak gitu nih. Ada pertanyaan 1, 2, 3. Cari di situ. Nah, baca pertanyaannya nih. Menurutmu bagaimana kondisi keluarga tersebut? Keluarga itu bagaimana kondisinya? Gimana tuh kondisinya? Lagi apa tuh? Lagi sedih kah? Lagi apa gitu? Pertanyaannya dibaca, didiskusikan, diulang di sini. Satu dari ini kalian tuh membaca materinya yang itu. Ini materi itu ada pertanyaan. Ini keluarga. Nah, kita diskusikan tentang pertanyaan ini. Nah, hasil diskusinya jawabannya mencari terus didiskusikan. Sudah, sekarang kita presentasi ya. Presentasi kelompok mana dulu nih yang mau maju? Kelompok 1, ya silakan kelompok 1. Semuanya sini. Ya, silakan masuk. Ya. Yuk, yang lain. Kelompok 2 dan kelompok 3 dengarkan presentasi kelompok. Salam dulu. Sama dua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Mereka sedang kebingungan bagaimana cara membayar zakat. 2. Tidak karena mereka termasuk golongan orang yang tidak mampu. 3. Golongan penerima zakat, fakir, miskin, amil, maula, ikaf, garib, fisabilillah, ibnu sabil. Ya, itu berapa orang yang berhak menerima zakat? Ada 8? Ada 8. Iya, ada 8. Bagaimana kelompok 1 dan 2? Ada pertanyaan kelompok 2 dan 3? Nah, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Salam dulu. Dengarkan kelompok 1 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan
pertama, mereka sedang bersedih dan kebingungan bagaimana cara membayar zakat. Nah, keluarga ini ya tadi kata kelompok ini. Nah, keluarganya ini sedang sedih dan kebingungan. Selanjutnya, Tidak, karena mereka termasuk keluarga yang tidak mampu. ya tidak ya, karena termasuk keluarga yang tidak mampu. Yang ketiga, Ada 8 golongan penerima zakat. hmm, 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Mawar, 5. tiga, 6. Dolim, 7. Sabil, 8. Ibnu Sabil. 4. Keluarga tersebut termasuk kategori penerima zakat yang nomor 2 miskin. ya. Ini hasil kelompok diskusi kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3. Maju kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 kami. Untuk 3 kami jawaban soal. 1. Mereka lagi sedih dan bingung tidak mempunyai cukup bolas untuk membayar. 2. Tidak karena mereka termasuk keluarga yang 3. Ada 8 golongan penerima zakat: fakir, miskin, amil, mualaf, ikhlas, dolim, Dolim, tiga, Terus ambil 4. Keluarga tersebut masuk kategori penerima zakat yang nomor 6 miskinan. ya. Nah, ini hasil diskusi kelompok 3. Ada pertanyaan? Ada. Kelompok 3, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Nah, tadi sudah dipresentasikan ya hasil diskusinya tentang masalah yang Ibu sampaikan. Tadi ada 4 pertanyaannya. Yang pertama, apa tadi keluarga ini sedang apa? Kebingungan karena tidak cukup untuk membayar zakat. Tidak punya beras yang cukup untuk membayar zakat. Pertanyaannya apa tadi? Ya, ini menurut kalian keluarga ini mampu nggak untuk bayar zakat berhak nggak? Tidak mampu. Yang ketiga, ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat? Pertama ada fakir, miskin, malak, gharim, rika, ibnu sabil, fisabilillah, lagi ibnu sabil. Ya, ada 8 ya. Kita akan mengerjakan LKPD. Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Nih, kalian mengerjakan secara mandiri ya. Tadi sudah kita nonton video, Ibu sudah menjelaskan materi zakat hari ini. Kita mengerjakan ini secara mandiri. Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, tuh sama-sama tulis namanya. Ya, sebentar lagi kita kumpulkan ya. Ya, sudah dulu. Yang satu sudah. Yang sudah sini ke depan. Bukan. Namanya? Sudah selesai ya. Waktunya silahkan semuanya dikumpul ke depan.
silakan semuanya dikumpul ke depan. Ayo sini, Ibu bantu kumpulin. Ya, silakan. Kembali. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang materi zakat. Zakat adalah apa tuh? Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat ada dua macam. Zakat apa tadi? Zakat fitrah, zakat apa? Zakat jiwa. Kalau zakat fitrah, zakat harta. Zakat itu hukumnya apa? Bapak ada. Hukumnya wajib. Ada berapa orang yang berhak menerima zakat? Ada berapa golongan? Golongan. Nah, kita sampai ke ujung pelajaran kita hari ini ya. Hari ini kita belajar apa saja? Zakat. Tentang materi zakat. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ada pertanyaan? Baik, Ibu akan membagikan tugas rumah untuk kalian minggu depan dikumpulkan ya. Ada tugas rumah Ibu bagikan LKPD-nya satu-satu. Nah, Ibu bagikan tugas rumahnya ya. Nih. Ya. Ada dua kan di sini, kelebihan. Pas. Nih, satu. Ya. Untuk LKPD-nya. Nah, ini nanti dikerjakan di rumah minggu depan dikumpulkan. Nah, minggu depan kita akan membahas hari ini bab 4. Minggu depan berarti bab 5 membahas tentang keteladanan Rasulullah tentang Fathul Mekah dan Haji Wada. Nanti minggu depan materinya kita akan membahas tentang bab 5 keteladanan Rasulullah tentang Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah dengan Haji Wada, nanti haji yang terakhir. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Doa dimulai. Apakah saya teman-teman? Siap. Doa dimulai.